Teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, kita selalu happy, dan selalu dalam lindungan. Guys, balik lagi nih di channelnya Mas Do Oracle. Hai. Mohon maaf nih agak ribut ya, ini udah pagi banget. Nih hari Sabtu Mas Do nggak pagi, buatnya agak siang dikit. Karena Mas Do apa ya, kesiangan. Karena libur jadi Mas Do hajar tidur ya. Biasa capek bekerja ya guys. Jadi kita jumpa lagi. Tema pagi ini Mas tuh ingin bacain untuk kalian semua yang selalu mencintai kamu sepanjang hidupnya. Hihi. Kita akan klarifikasi ya, kita akan lihat siapa sih yang selalu mencintai kamu di sepanjang hayatnya gitulah. Ya. Hai. Tema pagi ini kita cari yang happy-happy ya, mana tahu lagi berat-berat masalahnya jadi bisa terhibur gitu ya. Ya, nggak tahu juga sih pembacaan kita, mana tahu malah keluar yang negatif, moga aja enggak. Kita shuffle ya. Teman-teman yang baru hadir saya ucapin selamat datang. Ini Mas udah coba baca panjang kali ya, 15 menit ya. Karena ada yang komen, "Mas, 10 menit kayaknya pendek kali." Oke, siap. Aku takut buat panjang-panjang kalian bosan gitu loh. Makanya aku tak buat 10 menit. Tapi kalau emang mintanya yang lebih panjang, ya wes, tak bikinin ya. Kita akan klarifikasi ya, siapa sih atau yang selalu mencintai kamu sepanjang hidupnya ya. Cie. Sabar ya, tak tarik-tarik dulu ya. Ini kita mau baca panjang ya. Berarti kalian suka yang panjang-panjang ya. Duh, ini pagi-pagi aja lagi. Ya, tak tarik-tarik. Muat gak ya? Muat lah ya. Oke, ini kita geser-geser dikit kali ya, biar lebih lapang ya, lebih apa sih bahasanya ya, lebih rapi aja gitu. Yang selalu mencintai kamu sepanjang hidupnya. Ih, tetap banget lah judulnya nih, top chair nih. Baik, kita lihat dari kartu yang pertama ya. Kalau saya lihat di sini orang yang selalu mencintai kamu, ada gambaran Seven of One ya. Kalau saya lihat nih, ini bukan pasanganmu loh. Oke. Mungkin kamu kaget loh, kok bukan pasanganku, Mas? Aku mengira ini pasangan aku loh yang selalu cinta sama aku. Belum tentu guys. Bukan berarti saya bilang pasangan kamu nggak cinta ya, bukan. Ternyata di sini kalau saya lihat di sini dia Seven of One. Seven of One adalah gambaran orang memperhatikan dari jauh. Ya, entah dia tak berani ngungkapin, entah dia terlambat, kamu udah punya pasangan atau dia udah punya pasangan. Jadinya dia hanya bisa mantau. Walaupun dia nggak pasangan kamu, ya di sini saya lihat nggak pasangan gitu, tapi dia tetap cinta. Berarti kamu itu spesial buat dirinya. Jadi dari kartu pertama sih udah kelihatan ternyata dia bukan pasangan kamu ya. Atau bisa jadi belum jadi pasangan juga bisa, kita nggak tahu ya. Kita udah berumur, kita cerai, dia nikahin kita nggak tahu dia akan jadi pasangan. Hidup nggak ada yang tahu guys. Jadi jangan salah. Jadi kita bilangnya belum jadi pasangan. Dan saat ini dia hanya bisa mantau dari jauh. Ya, hanya bisa lihat dari jauh ya. Jadi dia itu walaupun ya itu saya bilang walaupun tidak pasangan ya, walaupun tidak menjadi miliknya, dia tetap cinta. Ada sebagian orang teman-teman dia itu ya, kalau udah cinta sama satu orang dia nggak mau yang lain ada ya. Bagaimanapun ditawarin harta, ditawaran ini, itulah yang namanya cinta sejati. Nah ini yang terjadi. Tapi sayang banget ya ini nggak bersatu sama kamu saat ini, mudah-mudahan bisa bersatu ya. Teman-teman, kalau kita bertemu sama orang atau bersatu sama orang betul-betul cinta sama kita, pasti kita hidupnya akan selalu bahagia gitu. Kenapa? Karena dia akan takut kehilangan kamu. Ya walaupun pasti akan ada berantem, pasti ada. Ya kita nggak boleh munafik ya. Di hubungan tuh nggak ada yang sempurna. Kita ini manusia, pasti akan ada ya kelemahan-kelemahan. Kita bukan manusia yang sempurna. Tapi setidaknya ya kita akan selalu happy ya. Kita akan ada masa-masa indah gitu loh. Ya. Yang kedua di sini saya lihat juga Ace of One. Perasaannya nggak pernah berubah. Masih sama seperti yang dulu gitu loh. Ya. Jadi saat ini dia hanya bisa merhatiin kamu dari jauh ya. Hanya bisa stalking Facebook kamu atau Instagram kamu atau Twitter gitu loh. Jadi dia hanya stalking apa media sosial. Ya, hanya bisa mantau.
Tapi kalau kita tanya perasaan, dia nggak berubah, masih sama seperti yang dulu ya, belum berubah. Ini bisa ini gambaran orang pernah bertemu di masa lalu, entah mantan pacar, entah mantan suami atau istri gitu. Intinya pernah ada hubungan lah, atau teman semasa kecil gitu loh ya, dan perasaannya nggak pernah berubah. Dan ini biasanya dia selalu kepo nih. Kalau kamu posting ini, dia akan selalu lihat, dia jalan sama ini gitu loh. Dan jadinya apa? Karena dia selalu memperhatikan dan bukan milik dia, dia menjadi ten of sword. Ya, dia sakit teman-teman ya. Jadi perhatiin, ya lihat kamu jalan-jalan sana sini, dia selalu pikirin, aduh kenapa sih nggak sama aku? Kenapa bukan jadi pasangan aku? Nah, dia jadi sakit sendiri gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat, dia ini masih punya rasa yang sama ya, nggak ada perubah, malah makin gede gitu loh, makin besar rasanya ya. Belum ada perubahan sama sekali, nggak berubah. Yang kalau ditanya berubahnya, bukan berkurang, malah nambah. Begitulah saking cintanya dia sama diri kamu ya. Dan jadinya apa? Dia sakit sendiri ya. Kenapa mas kok bisa sakit? Dia ya sakit lah ya. Kamu aja deh punya orang yang kamu cintai, tapi hanya bisa lihat dari jauh, hanya lihat dia mesra sama pasangannya ya kan. Bukannya kita yang di sisinya, pasti sakit banget dong ya kan. Namanya cinta, beda cerita. Kalau orang yang nggak kita kenal, bodo amat, mau dia mesra sama siapa kita nggak peduli ya kan. Ini ceritanya dia lagi cinta banget gitu loh. Dia rasa cintanya nih nggak berubah. Ini saya bilang, ini cintanya sepanjang hayatnya, seumur hidupnya gitu loh. Begitulah sakingan dia cinta sama diri kamu. Walaupun hanya merhatiin dari jauh, walaupun hanya bisa stalking katanya, ya tetap nggak berubah. Nah begitulah. Tapi ini nggak semua orang ya, susah orang kayak gini tuh kita cari. Hanya beberapa orang yang betul-betul cinta gitu ya. Ada orang cinta ya dapat yang baru udah tinggal. Kalau ini dia nggak. Makanya itu dia ini nggak, belum menikah. Kenapa? Dia nggak bisa. Dia masih belum bisa melupain kamu gitu. Ya. Dia dikasih misalnya dijodohkan sama ini sama ini. Nanti pasti ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya dia nggak akan langgeng. Kenapa? Dia selalu kayak membandingkan dengan kamu. Loh, kamu nggak kayak si dia. Kamu nggak kayak ini. Nah, kenapa? Karena rasa cintanya hanya sama kamu. Hanya tertuju kepada dirimu gitu loh. Nih, Two of Cup. Ini rasa cinta yang sangat dalam, ya. Perasaan ya, rasa suka, rasa sayang, rasa cinta. Oh, ini udah berat nih. Yang sangat-sangat besar sekali, ya, yang sangat-sangat sayang sekali. Ini kalau kita lihat nih betul-betul cinta banget dia ya. Tapi sayang banget ya, dia nggak pasangan kamu saat ini. Mudah-mudahan belum ya. Mudah-mudahan bisa jadi ya kan. Kita nggak tahu. Ya, ada cerita temannya, bukan teman lah, kayak abang lah ya, lebih gede dari Mas Do ya gitunya, kawan kantor lah. Dia itu cinta banget sama cinta pertamanya waktu sekolah SMP, dia cerita. Tapi dia nggak ada keberanian ngungkapin. Jadinya apa? Yang dia suka ini udah ada pasangan. Sampai nikah loh. Dianya ini nggak nikah. Ditanya ngapa? Aku belum, masih fokus kerja alasannya. Sekali itunya cerai gitu ya, pas pula cerai dia langsung nikahin. Begitulah dia nunggu. Cuman kan kita nggak tahu momennya gitu ya kan. Apakah akan bercerai atau apa, itu kita nggak tahu takdir hidup. Kita sebagai manusia hanya bisa ya berdoa, berusaha gitu loh. Jadi kalau kita tanya apakah ada orang kayak gini, ada. Jangan salah. Orang-orang kayak gini ada banget ya. Memang satu bisa kita hitung dengan jari, nggak banyak gitu. Tapi ada. Ini dia. 2 kali lo keluar, tadi Ten of Swords, sekarang Ten of Cup. Perasaannya ini melimpah-limpah gitu loh. Perasaan kalau melimpah ruah, tidak tersalurkan atau tidak terbalas, waduh sakit luar biasa. Di sini dia hanya bisa kayak menangisi ya. Walaupun dia berusaha untuk ikhlas, walaupun dia berusaha untuk ya nggak apa-apa, tapi tetap nggak bisa. Aku ikhlas hanya sebatas omongan, dalam hatinya sakit gitu loh. Aku ikhlas kok lihat dia bersama ini. Aku ikhlas kok lihat dia sama dia gitu. Tapi sebenarnya guys, dalam hatinya sakit banget, sedih banget katanya. Karena dia pengen dia yang di samping kamu. Karena dia pengen banget dia loh yang di sisi kamu gitu loh. Begitulah saking cintanya dia ya. Begitulah saking dia sayang sama kamu gitu. Itu saya bilang akhir hayat nih. Sampai kapanpun dia nggak akan berubah perasaannya. Ya. Nih.
Dead ini bukan mati ya, tapi perubahan. Walaupun banyak terjadi perubahan, walaupun kamu misalnya menambah gendut, malah jadi kurus, dia nggak peduli. Karena dia bukan lihat fisik, tapi hati. Nah, itu dia. Beda ya guys, kalau orang cinta dengan fisik, dengan betul-betul cinta ya. Kalau cinta fisik guys ya, bisa kita bilang ya dia nambah berat badan atau kurang berat badan, wah putus dah, cari yang baru gitu. Nah ini dia nggak peduli, walaupun banyak perubahan terjadi, mau kamu susah, mau kamu kaya, mau kamu makin besar badannya, mau kamu makin kurus, katanya dia nggak peduli. Karena dia pengennya kamu tetap kamu. Nah begitulah. Jadi dia nggak peduli apapun perubahan yang terjadi sama kamu ya. Dia nggak peduli. Itu saya bilang perasaannya tetap as of one, tetap yang sama, nggak berubah. Ya, itulah sedih banget sih gitu ya. Tapi emang kadang kayak gitu ya, orang betul-betul cinta emang kadang nggak jadi punya kita ya. Ya itu tadi takdir hidup ya, kita nggak bisa apain, saya bilang kan. Nih ada egg pentacle, dia tetap mengenang memori-memori kamu gitu loh. Maksudnya apa? Saat dia dulu ya misalnya kamu ada pernah jalan atau kerja kelompok bareng gitu, dia simpan. Mungkin buat kamu sepele, tapi buat dia itu wow, itu sebuah kenangan yang amazing katanya. Pokoknya foto-foto kamu dia simpan, pokoknya ada memori-memori tentang kamu dia ingat gitu loh. Hanya itu yang bisa dia gapai gitu loh. Untuk mendapatkan kamu udah nggak bisa katanya kan, jadi hanya bisa kenang-kenangan saja. Nah, begitulah sakingkannya apa ya, sayangnya, sakingkan sukanya, sakingkan cintanya, hanya bisa seperti itu. Ya mau bagaimana ya kan? Mau dipaksain nggak mungkin dong ya, mengganggu rumah tangga orang katanya. Ya udah, kenang-kenangan aja deh aku simpan. Ya, dia pun nggak mau merusak rumah tangga orang karena dia takut terjadi sama dia gitu. Begitu dia sabar. Kalau ada orang yang cinta ya udah nikah dah bodo amat, selingkuh aja kita kata. Kalau ini dia nggak mau karena dia sayang sama kamu, dia nggak ingin merusak kamu. Beda guys, kalau orang cinta sama kita dia nggak akan merusak kita. Jadi kalau ada kamu yang dirusak sama pasangan tuh bukan cinta, itu ya hanya nafsu. Justru aku cinta mau kayak gini, no, itu bukan cinta, itu adalah nafsu belaka ya. Ini kita clarify lagi deh, kita coba pakai kartu message lah ya. Ini kartu dari Bunda Isa nih, top chair nih. Kita lihat pesan apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu gitu. Camping card. Nah ini dia, kita lihat pesan-pesan yang ingin dia sampaikan gitu loh ya. Oke. Nih. Sedih banget sih kalau kita lihat nih. Yang pertama di sini, mengapa sih dia itu nggak bisa move on, atau kenapa sih dia selalu cinta kamu? Nih, ada gambar temperance ya. Kamu itu ibaratkan keseimbangan buat dia. Dan kamu, you have a healing effects on me. Kamu itu bagaikan penyembuh buat aku ya. Ini menurut dia ya, ini menurut dia. Jadi menurut dia itu kamu itu bagaikan layaknya obat ya. Obat ya, candu gitu ya. Dia kalau lagi sedih, dia kalau lagi ada masalah, ada problem, selalu ingatnya kamu. Nih, ibarat kayak obat ya, harus makan 3 kali sehari, kalau enggak dia sakit gitu. Begitulah teman-teman, saking kan sayangnya dia, saking cintanya, ketergantungan nih dah. Udah jadi ketergantungan kayak narkoba kamu itu. Jadi dia kalau ngerayu gampang kan. Kak, kamu ini narkoba ya? Ngapa sih kok narkoba? Karena kamu membuat aku jadi ketergantungan. Canda ya wastunya. Ada aja nih jokes bapak-bapak ya. Ya gitulah, dia ini anggapan dia kamu itu bagaikan obat, candunya dia. Yang kedua, dia ini I'm so proud of you. Aku sangat bangga sama kamu. Jadi kalau kamu yang saat ini merasa kamu ini bukan siapa-siapa, kamu ini selalu gagal, bagi dia enggak. Kamu itu adalah orang yang spesial. Bagi dia kamu itu orang yang terhebat. Apapun yang terjadi dia bangga sama kamu. Tuh dia ingin sampaikan. Walaupun dia nggak bisa sampaikan ya, pasangan orang kita gituin ya marah lah pasangannya. Jadi dia dalam hatinya, apapun yang terjadi ya kamu itu aku banggakan loh katanya. Aku bangga banget bisa melihat kamu. Walaupun aku nggak pasangan kamu, aku bangga banget bisa mencintai kamu katanya. Aku bangga banget bisa berkenalan sama kamu. Nah gitu loh ya. Ini ada connect of sword. Apapun yang terjadi aku akan selalu sedia untuk kamu. Kamu lagi misalnya ada masalah, ada problem gitu loh, dia akan selalu, kalau kamu tanya kan, aku lagi butuh ini, oh siap, ini aku ada ya.
Dengan dalih kita kan teman, sebenarnya bukan teman, dalam hatinya itu dia cinta. Jadi apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu ada masalah, dia siap ada di samping kamu gitulah. Karena dia nggak ingin nyanyain lagi guys, dia nggak bisa, itu saya bilang kamu kan udah ada pasangan gitu. Jadi dia hanya bisa ya seperti ini, menolong ya. Dengan hanya menolong aja itu udah seneng banget hatinya, itu udah kayak happy banget dia bisa menolong kamu gitu. Ini ada impian dia yang tidak tersampaikan gitu loh. Kepengen banget dari dulu dia itu, aku tuh ingin masakin kamu gitu. Dia pengen banget dia itu membuat kamu makanan ya. Dia itu masakin apa ya? Dia pengen kalian bangun pagi, masak bareng sama keluarga kecil, makan bareng di meja. Begitulah, itulah impian sederhana dia gitu. Dia ingin berkeluarga, begitulah. Itu tadi namanya orang udah cinta, saya bilang. Jadi ya kita itu tadi nggak bisa kita, jijik aku mas kok dia mau berkeluarga sama aku, ya nama perasaan orang ya kan. Kita kan nggak tahu apa perasaan orang gitu. Jadi kalau di sini kita lihat dia tuh pengen banget ya bisa bangun pagi bareng, olahraga bareng, ya selesai itu masak bareng, makan bareng ya, beraktivitas sama-sama gitu loh. Ya. Jadi begitulah impiannya, sederhana aja. Ya, dia pengen berkeluarga sama kamu. Ya. Terus juga ada gambaran nih. Kamu itu mengenang apa ya? Aku itu kalau ingat kamu itu kayak pengen banget kita nggak dewasa gitu. Karena mungkin waktu muda kalian tuh pernah bareng atau pernah satu sekolah, pernah satu kampus gitu. Jadi dia tuh pengen balik ke masa dulu gitu. Masa dimana kita bisa bersama, masa dimana kita ketawa bareng katanya, bercanda bersama gitu loh. Dia pengen banget ngulang mutar waktu kan. Itu kan nggak mungkin ya. Tapi begitulah keinginan dia. Karena saat ini dia udah telat gitu. Karena ada yang ingin dia sampaikan, ada yang ingin dia ucapkan gitu. Ya jadinya itulah. Hanya bisa sebatas impian dia saja. Bisa nggak mutar waktu kembali gitu. Bisa nggak aku jumpa dia lagi, tanya kan. Terakhir kenapa dia mau kayak gini? Lah dia soulmate nih teman-teman, inilah soulmate. Jadi yang kita pikir soulmate itu akan jadi pasangan kita, belum tentu. Ini soulmate-nya. Nih kalau energinya soulmate kamu memang. Makanya dia setia menunggu gitu. Dia akan menunggu janda kamu atau dia akan menunggu duda kamu. Begitulah saking cintanya dia sama kamu. Ya. Jadi kalau pasangan kamu yang saat ini jahat sama kamu bilang, kamu jangan jahat, aku ini banyak yang nunggu di luar sana. Gituin aja. Biar dia tahu lebih menghargai kamu kan. Karena banyak loh yang di luar sana nih ada orang ya. Sampai segininya nggak bisa bersama kamu. Ini udah ada jadi pasangan disia-siain. Tuh saya paling nggak suka ya orang yang udah nikah apa nyanyain pasangannya. Kita nggak tahu ada orang lain yang cinta sama pasangan kita, yang kepengen banget ada di posisi kita. Mumpung udah jadi ya pasangan ya, ini apalah. Maksudnya itu apa? Dihargain ya kan. Jangan disia-siain gitu. Ini udah 18 menit. Ini saya coba 18 menit dulu. Ini pengen banget saya sambung, takutnya kepanjangan. Kalau kalian emang lebih panjang lagi siap saya buat 30 menit. Ini coba 18 menit ya. Saya coba apa komentar kalian? Apakah kepanjangan atau bagaimana? Apakah masih kurang? Siap saya tambah. Jadi kita segini dulu. Thank you banget yang udah nonton ya. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.